Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Siap? Cepat dulu ya, bentar ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Sekali lagi yang lebih semangat ya, oke? Oke. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke. Sebelumnya di sini ada yang udah kenal sama kayak di depan ini belum? Nah, kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari sebelah kiri dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Alvito. Halo Kak Vito. Hai. Halo semuanya, kenalin nama aku Faisal. Halo Kak Faisal. Halo semuanya, kenalkan nama aku Diki Hermawan. Halo Kak Diki. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fakri. Halo Kak Diki. Halo semuanya, kenalkan nama aku Yuliati. Biasa dipanggil Yuli. Halo Kak Yuli. Hai semua. Halo semua, nama aku Kak Yuli. Hai Kak Yuli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merawat sikap sopan santun dan toleransi di lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi aja ya. Nah, yang pertama-tama mengapa kita harus beradab? Yang pertama, kita itu pasti disayang oleh Allah. Yang kedua, kita juga akan disayang oleh orang tua maupun guru kita di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan mendapatkan hidup yang lebih damai dan bahagia. Dan yang terakhir, kita akan mempunyai banyak teman maupun di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Nah, selanjutnya ada Selanjutnya ada pengertian sopan santun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan berarti karena rajin beradab dalam berkata, pakaian, dan baik kelakuannya. Sedangkan santun berarti halus dan baik budi bahasanya. Tingkah lakunya sabar, serta berrasa belas kasih dan suka menolong. Siapa di sini yang suka menolong penanya? Semuanya ya. Alhamdulillah. Keren. Nah, selanjutnya itu ada pengertian toleransi. Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Nah, aku punya cerita dikit tentang Nabi. Nah, pada suatu itu tuh Nabi sedang berduduk bersama sahabatnya. Terus, lalu tuh ada lainnya rombongan jenazah orang Yahudi lewatin Nabi dan sahabatnya. Terus Nabi itu langsung berdiri untuk menghormatinya. Terus orang Yahudi. Terus Nabi Muhammad itu langsung menjawab, bukan mereka Indonesia juga. Nah, di situ tuh ada suratnya, pada surat Al-Isra ayat 70. Isinya yang berbunyi itu walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnaha 'ala katsirin mimma khalaqna tafsila. Artinya tuh, dan sungguh telah kami mendapat anak cucu Nabi Adam atau manusia. Nah, jadi kita tuh harus bertransaksi seperti Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, kita harus menghormati guru. Kita bertemu guru di jalan maupun di mana pun itu di luar kelas, kita harus menghormati guru dengan cara salaman maupun dua, saling tolong tidak saling pandai tidak mengejek. Gunakan bahasa yang baik dan lima, saling memaafkan. Nah, di sini ada yang tahu nggak menggunakan kata-kata sopan itu contohnya seperti apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Kata-kata sopan. Ya, siapa yang tahu? Boleh maju. Kakak punya makan. Siapa yang berani maju? Mau di kiri. Ayo.
dari kata-kata yang sopan. Permisi kak, mau lewat ya. Iya betul. 100. Ada lagi? Ada. Nah, boleh tepuk tangan buat Ralim. Nah, untuk sikap saling tolong menolong itu misalnya teman kita lagi membutuhkan bantuan, teman kita tidak membawa pensil saat kita akan sedang mengerjakan yang diberikan oleh yang sedang mengajar kita. Kita itu bisa menolongnya dengan cara meminjamkan alat tulis kepada teman kita yang sedang membutuhkan. Dan contoh lainnya, misalnya teman kita sedang kelupaan membawa alat sholat, kita juga bisa membantu untuk meminjamkan alat kalian menggunakan. Saling menghargai dan tidak mengejek. Saling menghargai. Saling menghargai dan tidak mengejek itu contohnya kayak saya dan dia mempunyai perbedaan. Nah, kita tidak boleh mengejek perbedaan yang tidak ada di diri saya namun ada di diri dia. Dan tidak mengejek itu maupun kita tidak boleh mengejek nama orang tua, mengejek fisik kita maupun mengejek tentang hal lain, itu tidak baik. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baik dan tidak kasar. Saat kita mengobrol dengan orang yang lebih dewasa dari kita sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan tidak sopan. Contohnya seperti saya maupun aku kamu kepada orang yang lebih tua. Dan yang terakhir ada saling memaafkan. Jika teman kita mempunyai salah terhadap kita harus mempunyai sikap yang berlapang dada, harus menerima bahwa kita harus saling memaafkan karena kita itu adalah tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi karena kita memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, di sini ada beberapa sopan santun kepada guru. Yang pertama, kita tidak boleh berbicara saat guru berbicara. Yang kedua, kita menjawab pertanyaan dengan sopan. Misalnya ada guru bertanya kepada Ini bisa minum kok. Apa benar yang dibilang Rara? Iya, Ma. Iya. Jazakallah khairan ya, nama yang baik hati, lucu dan menggemaskan. Ya, manusia jalannya Makan. Ada dulu jadi pas berapa? Sama ya kayak ngomongnya. Tadi saya itu minta tolong, tapi tolongnya itu sambil marah-marah. Boleh nggak sih? Enggak. Nggak boleh. Harusnya bagaimana kalau minta tolong? Terus apa lagi? Ada yang bisa mencontohkan? Siapa yang berani? Atau dipilih aja ya? Boleh? Maunya udah mau Ya. Hai Amin. gini baik. Tadi kan Musa tuh minta tolong sambil marah-marah ya. Itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Harusnya kalau minta tolong tuh bagaimana? Kak Musa, tolong ambilin kertas HVS dong. Nadanya harus nada marah-marah atau nadanya yang sopan? Sopan. Betul. Terus kalau udah tolongin, kita harus ngucapin apa sih? Terima kasih. Kalau nggak ngucapin terima kasih boleh nggak? Nggak boleh. Itu sopan nggak? Enggak ya. Berarti tadi satu sopan nggak pada? Enggak ya, tidak sopan ya berarti. Oke. Jadi kalau minta tolong kita harus berbicara dengan sopan, dengan baik, tidak dengan nada tinggi seperti misalkan gantian, Mbak. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan dulu buat Anis.
Sumsunu. Iya, buat Anin. Kesimpulan yang kita dapat itu ada bagian dari ajaran Islam. Terus, jadi kita harus menghadap kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Dengan adab hidup kita bakalan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita jadi anak yang beradab dan sayang oleh semua orang. Siap untuk menjadi anak yang lebih baik lagi? Iya. Pagi udah makan dulu. Pagi belum makan. Puasa. Siap menjadi anak yang lebih baik lagi? Siap. Siap menjadi anak yang selalu berbakti pada orang tua? Siap. Sorry. Kenalin dulu. Coba kamu kenalin kakak sama teman-teman kamu. Namanya siapa? Halo, nama aku Atika. Halo. Halo, Atika. Nih, pertanyaannya adalah sebutkan contoh dari toleransi. Misalnya kita punya teman juga, yang satu agamanya Islam, yang satu lagi agamanya Kristen. Nah, yang agama Islam ini mau beribadah karena waktunya sholat zuhur lah namanya. Nah, berarti otomatis yang agama Kristen ini harus mengajari dengan cara contohnya misalnya yang agama Kristen namanya Jacqueline, yang nama agama Islam namanya Shakira sama Evelyn. Makanya kita punya ajari. Jacqueline, kita sholat zuhur dulu ya. Jacqueline berarti harus jawabnya apa? Jacqueline harus jawabnya iya, boleh. Jangan jawabnya nggak boleh, karena kalau ibadah itu wajib. Jadi kita harus saling menghargai terhadap agama teman yang berbeda. Betul nggak teman-teman? Tepuk tangannya dong. Ini buat kamu adanya. Boleh dibagi. Terima kasih. Sama-sama.